Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Zadasan, teman-teman semua. Pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita mengantarkan Pak D untuk tinggal di Transmigrasi Sepunggur 2016, yaitu untuk merawat lahan yang seperti ini ya teman-teman semua ya. Ini lahannya kita rintis nanti. Ini dirintis dulu, dan ini hari pertama Pak Narto ya tinggal di Transmigrasi Sepunggur 2016. Ini dibantu sama Mas Oki beserta istri, bersama tadi kita titip sama Pak Sudiwani juga membawa barangnya. Dan alhamdulillah kita sudah ini menempati rumah ini ya teman-teman semua ya. Itu ada Mas Oki di sana. Dan ini barang-barangnya yang untuk sementara dulu belum lengkap ya teman-teman semua ya. Ini dan yang masih memerlukan sekali yaitu tandon air. Beliau belum punya tandon air ya untuk Pak D yang dari Jawa Tengah ini, Pak D Narto. Nah, beliau belum punya tandon ya. Ini seharusnya tandonnya di situ, cuman enggak ada, sudah tuh hilang. Dan ini perlu rintis semua ya teman-teman semua ya, 50x50 ini dirintis. Dan kita bantu Pak D dulu untuk masukkan barang. Dan ini rangselnya, rangsel anu ini, rangsel komandan ini, rangsel tempur ini. Nah, ya teman-teman semua ya, kita masukkan dulu barang-barangnya. Nah. Oke, nah, ini ya. Dan ini kemarin sudah disapu, sapunya dibuka Pak De, ketinggalan meleh. Alah, pun kacanya enteng kok. Iki pun enteng, bajing lah. Tapi alhamdulillah sudah ada. Dan ini ceretnya masih ada juga. Nah alhamdulillah ketinggalan meleh sapune. Ya Allah. Nggih. Nek nggih sapu niku mboten saged resik. Sapu niki kan? Nggih. Nek sapu iki kan saged. Nggih, bersih. Setelah niku bersih. Lampu sudah kita pasang kemarin, sudah hidup. Nah ini tinggal proses yaitu pembersihan lahan dan pembikinan spiteng di situ. Itu spitengnya sebelah sana. Ini kita tebas sekelilingnya rumah dulu ya. Itu tetangganya dekat kok, 30 meter. Nah kita sudah pasang lampu. Tadi kita sudah berkomunikasi sama pemilik rumah ya, sudah silahkan mau menempati sampai kapanpun. Yang pemilik rumah ini sudah menyerahkan ke kami di sini ya. Jadi ini seperti ini lahannya ya teman-teman semua ya. Ini Pak D perantau nekat ya, dan siap bertempur ya. Siap bertempur ya Pak D ya. Siap bertempur di sini untuk mengolah lahan yang seperti ini teman-teman semua ya. Ini pakisan. Yang paling parah itu sebetulnya bukan pakisannya sih. Yang paling parah ini kawatannya. Yang paling susah dihajar tuh rumput kawatan ini. Susah betul untuk dihajar. Nah, tuh motor saya di jalan. Ada Pak Tris. Waduh, motor saya di jalan lagi. Putnya. Bagaimana Pak De? Sudah di sini rasanya bagaimana? Yes. Siap. Siap tempur. Segalanya lah. Siap segalanya ya. Iya. Oke, siap menghadapi suasana yang
Beda. Diniati dari kampung Jauh-jauh dari Jawa ya. Dari mana? Purworejo. Purworejo ke Kalimantan Utara ingin bertani ya. Mengembangkan bakat. Mengembangkan bakat. Monggo siapa tahu teman-teman ingin membantu Pak D yang dari Purworejo, monggo bisa hubungi nomor saya, nanti saya salurkan ke tempatnya Pak D nih. Dan ada titipan juga buat Pak Duta ya, dari Pak Dewi dan dari Pak Ibu siapa itu ya, lupa saya namanya, dari hamba Allah, untuk Pak Duta pembelian daun bawang, dan ada yang disupport uang juga untuk Pak Duta, dan untuk Mas Hendrik dan sama Mas Oki ada juga titipan, dan Pak Sudiwani kita kabarkan alhamdulillah beliau sudah punya lahan di sini ya teman-teman semua ya. Jadi alhamdulillah beliau sudah berkembang dengan bagus, dan alhamdulillah ini berkat doa-doa teman-teman semua. Ya kita doakan semua ya pada para perantau ini semoga berhasil, dan saya juga kontennya berhasil ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah itu Pak di sana. Nah, kita sambil nongkrong-nongkrong di depan rumah ini. Baru masuk rumah ini kemarin, Pak D ini kedua harinya tinggal di lokasi ya ini, tinggal di sini. Tadi malam masih di rumah saya, kemarin malam masih di rumah saya, dan ini kedua harinya tinggal di sini ya, di Kalimantan Utara sini. Dan kita doakan semoga betah selalu, insya Allah satu persatu semoga berhasil ya Pak D ya. Siap. Nah ini keadaannya seperti ini, yang bagian depannya kemarin sudah ditebaskan sama Pak Sukamto bagian depan ini, dan insya Allah nanti ke samping sana dan ke samping sana. Ini rumah di sudut sebelah sini ya, masih lebar yang sebelah sana Pak, yang sebelah sana lebar tuh. Itu anaknya Pak Haryanto. Di sini tapi ya teman-teman semua ya, susah sinyal di sini, sinyalnya susah. Jadi untuk komunikasi kita harus ada di sana Pak D, di dekat motornya Mas Oki itu ada tuh sinyal. Kemarin di situ enggak bisa. Saya WA di sana tuh, dekat motornya Mas Oki, duduk di sana. Nah itu nanti Pak Udibiono kan mau bantu bibit, nanti saya suruh ke alamat di sana. Pak Sinten? Pak Udibiono. Udibiono. Amit. Nah, Pak Udibiono nggih. Ya. Mau ngantar bibit. Mau katanya mau bantu bibit Mau ini. bantu bibit. Oke, siap. Dari Kulon Progo. Dari Kulon Progo nggih. Mm-hmm. Siap. Nanti biar beliau komunikasi sama saya, nanti biar saya kirim alamat saya. Tadi beliau menyampaikan seperti itu waktu nelpon. Nelpon. Ya, yang siap. tadi pagi itu. Oh, tadi pagi. Siap. Nah, ini tapi ya nunggu lahan siap dulu. Lahan siap. Kan baru dirintis. Ya minimal ya seminggu 2 minggu ini baru kelar, kalau kurang 50 kali 50. Ya. Yang jenengan produktifkan dulu 50 kali 50. Yang di depannya. Terus seandainya gini Mbak, Pak D, kalau nanti seandainya jenengan mau memproduktifkan dulu untuk secepatnya nanam, itu sekedarnya dulu. Contoh ini sebelah sini. Jenengan mau tanam, contoh ini kan sampai bersihkan 20 meter atau 30 meter ke sini, ke samping, ke sananya berapa, sampai cangkulin dulu kalau mau memproduktifkan. Atau kalau mau nanggul dulu ya sekelilingnya dulu gitu, biar sampean cepat punya tanaman. Apa yang cepat punya tanaman? Alhamdulillah nanti kita produktifkan apa aja ya nanti kita tanam di sini ya Pak D ya. Betul. Ya apa aja kita tanam di sini, yang penting itu menghasilkan buat
jadikan kebutuhan sehari-hari dulu seperti itu. Karena Pak D ini sendiri ya, nanti insya Allah lah kedepannya ya pasti ada teman lah. Iya, masih merintis, masih merintis, istri langsung di bawah. Masih merintis, anak istri masih ditinggal. Kalau nanti sudah bisa berkarya di sini lama, anak istri bisa menyusul ke sini seperti itu ya. Kita doakan aja ya buat teman-teman semua ya, semoga sukses selalu. Amin. Untuk para perantau ya, saya sih di sini hanyalah manusia biasa ya, hanya konten kreator biasa yang tidak lepas dari penyambung tangan ya buat hamba-hamba Allah seperti itu. Tanpa adanya teman-teman semua, tanpa adanya hamba-hamba Allah, saya di sini tidak ada apa-apanya seperti itu ya teman-teman semua ya. Tanpa dukungan, tanpa hamba-hamba Allah, saya tidak ada apa-apanya seperti itu. Alhamdulillah ini kita satu persatu ya, satu persatu para perantau saya arahkan ke transmigrasi, mulai dari Pak Sudiwani, dari Mas Oki, Mas Hendrik, Pak D yang dari Batang, itu komunikasi alhamdulillah sama saya semua, dan saya tempatkan di transmigrasi Sepunggur 2017, ada yang 2016 seperti itu. Dan alhamdulillahnya ya untuk Pak D kita dekatkan di tempatnya Mas Oki ya teman-teman semua ya. Kalau si ada ya itu di depan sana, itu rumah kosong, cuman saya belum tahu pemiliknya. Itu tetangga Pak D lagi narikin papan tuh, tetangga Pak D lagi narikin papan. Itu rumahnya Pak Sudiwani ada di sebelah sana ya. Ini jarak dari sini 1, 2, 3 rumah. Masih ke sana lagi rumahnya Pak Sudiwani yang beli baru. Masih 1, 2, 3. Ini kan rumah pertama dari perempatan, itu perempatan Masjid Al-Aqsa itu ya, di situ perempatan Masjid Al-Aqsa itu rumahnya Pak Sugeng. Ini batas tanahnya Pak Sugeng yang ada kelapa itu, sebelah sananya sedikit kisaran 10 meteran. Nah itu Pak Haryanto yang dari Palembang tuh. Beliau narikin kayu. Nah itu yang ke sana itu rumahnya Pak Sugeng, itu 200 meter dari sini itu perempatan Masjid Al-Aqsa, jadi dekat dengan masjid. Dan ini rumah kosong, dan sebelah situ rumah kosong, dan masih ada 3 rumah kosong lagi di sini ya teman-teman semua ya. 1, 2, 3 ya, 3 rumah kosong di sini. Tapi saya belum tahu pemiliknya. Seandainya saya itu pemiliknya, bisa saya komunikasikan. Kalau yang ditempati Pak D ini memang sudah berkomunikasi sama saya, suruh ditempati di sini seperti itu ya teman-teman semua ya. Suruh nempatin gitu untuk rumahnya dan dirawat lahannya ya seperti itu. Ini dulu beliau juga pindah tangan ya, memindah tangan kan, itu seperti itu. Oke, itu Pak Trisno, Pak selaku RT itu. Oke. Pak Sutrisno. Oh ya teman-teman semua, ini dulu pernah digarap sama Pak Dul Basar ya. Beliau adalah pensiunan TNI. Ini dulu pernah digarap, keluar dia panen tanah yang ditempati Pak D ini. Pak Denarto ini dulu pernah panen, yaitu bawang merah sejumlah 3 kintal dulu di sini, di lahan ini, di lahan yang ini, di sini lahan ini yang ditempati Pak D sini dulu pernah panen bawang merah 3 kintal. Tapi dulu masih transmigrasi baru, air belum begitu meluap ya. Tapi untuk khusus daerah sini 2016 ini khususnya di RT berapa ya, lupa saya. Itu untuk areal sini ini agak tinggi, bukan kayak punya Mas Oki itu kan tanggulnya cuman 30 sampai 40 cm itu tingginya kan. Itu aja sudah air ndak meluap gitu loh. Ya jadi untuk di daerah sini pasang ndak terlalu tinggi seperti itu, terkecuali pasang tahunan ya, beda itu pasang tahunan. Karena itu sangat-sangat tinggi sekali itu.
Ini ukuran tanah di sini rata-rata 50 kali 200 ya. 50 kali 200 di sini ukuran tanahnya. Kebanyakan seperti itu. 50 kali 200. Dan Pak D ini belum punya tandon, belum punya apa namanya. Kalau kompor Pak D paling unik. Nah, kompor Pak D ini paling unik, dia bawa dari Jawa. Gas, bahan bakar oli bekas. Kompor gas, bahan bakar oli gas. Bisa ambil sandal gini. Kita boleh sepil Pak D? Siap. Boleh disepil. Ini kompornya Pak D bawa dari Jawa ya teman-teman semua ya. Ini kompornya dari Jawa. Ini memang sangat-sangat luar biasa Pak D. Beliau dibela-belain dibawa dari Jawa, memang khusus dibawa dari Jawa untuk apa namanya, nah sampai bawa pisau. Dan kompornya ini sangat-sangat unik buat teman-teman semua, semoga bisa meniru ya. Bisa pesan online. Ini kita malahan promosi ini. Nah ini kompornya Pak D. Ini hanya menggunakan yaitu bahan bakarnya oli bekas atau jelantah ini. Oli bekas atau jelantah ini kompornya Pak D. Jadi di sini menggunakan listrik, blower di sini, ditempel di sini, lalu olinya di sini. Pasang impus netes ke sini, lalu tembus ke sini. Jadi disempor jadinya hijau di sini kayak kompor gas itu loh di sini. Ini baru terus terang saya unik sekali untuk kompornya ini ya. Saya apa namanya baru tahu ya ini kompornya Pak D. Kalau kompornya Pak D yang dari Pekalongan, beliau menggunakan kompor listrik, LPG juga ada. Terus ini untuk Pak D, ini sangat luar biasa. Beliau bawa dari Jawa yaitu menggunakan kompor bahan bakar oli bekas. Kompor gas, bahan bakarnya oli bekas. Kompor gas, bahan bakar oli gas. Oli bekas, luar biasa ini ya. Sangat memang sudah dipikirkan dari Jawanya. Ya. Ini kita dukung terus ya teman-teman semua ya, semoga bisa bermanfaat. Dan ini nantinya insya Allah saya pesan juga ya, pesan online, nanti tak buat di rumah sana. Saya baru tahu ini, soalnya kalau pas kehabisan gas sulit. Jadi Pak D ini sangat luar biasa termasuknya, ini baru pertama saya melihat ini, jadi sangat-sangat luar biasa ini. Jadi sangat bermanfaat buat saya juga ya teman-teman semua ya. Ini untuk kompornya luar biasa. Dan kerusakan rumah ini yaitu ini aja, ini Pak D juga belum punya karpet ya, karpet getah itu belum punya. Itu aja ini aja kah? Ini kan buat di kamar, buat tidur Pak D. Kamar yang itu. Nanti siapa tahu ada yang ingin membantu. Dan ini juga belum punya tandon. Ini buat WC-nya. Oh ini masih aduh ada kotorannya. Nanti potong lah. Ini belum punya tandon untuk kamar mandinya. Dan ini kemarin sudah kita potong-potong untuk sementara waktu. Dan nanti pelan-pelan bersihkan ke sana seperti itu. Seperti itu ya teman-teman semua ya. Dan ini Pak D baru beli mie dan beras 1, telur. Ini Pak D beli Indomie. Dan ini peralatan pertaniannya ya juga belum ada, baru cangkul ya. Arit. Nah ini beli ember sudah, tapi ember kecil, bukan yang besar. Nah ini kalau listrik alhamdulillah sudah nyala, ini sudah hidup semua. Ini tinggal cucuk di sini kalau kita mau masak merebus air. Nah, talangnya ada kah ya? Ada kah talangnya? Oh ada Pak D. Waduh tapi jeblos ya talangnya. Enten talangnya. Tapi jeblos Pak D talangnya. Dereng pun copot pakune. Itulah masih PR-nya masih ada ini. Kalau untuk penebasan paling ini pelan-pelan aja Pak D ya.
pelan-pelan aja nanti biar ditebas. Siapa tahu ada hamba Allah yang ingin membantu, monggo. Nah itu ke belakang sana untuk apa namanya, ini ukuran 200 ya, 200 kali 50 ke belakang sana. Ini pernah tanami daun bawang merah sini, bawang merah semua. Ini panen di sini 2 kintal di ini, 2 kintal atau 3 kintal loh di sini dulu. Tahannya ini dulu masih kering kalau transmigrasi baru. Nah itu sudah disusun. Oke, terima kasih Pak D nggih. Nggih, matur suwun. Nggih, sami-sami Pak D, kula tilar riyen. Nggih, monggo. Nggih, nanti kalau untuk sementara air Pak D nanti kita komunikasikan ke Pak air minumnya ke Pak Saripang ya, biar ngantar ke sini. Terus seandainya mau jenengan mau ngerebus air ya di situ pun bisa. Kalau untuk mandi untuk sementara Pak D, jenengan saya ke masjid enggak apa-apa dulu ya Pak D ya. Oke. Dan paling saya untuk ini saya mau ke Sepunggur 17 dan mau liput Pak si Mas Oki juga. Oke teman-teman, itulah cerita kita dari transmigrasi Sepunggur 2016 dari lahannya Pak Denarto. Ini ya teman-teman semua ya. Oke, siap. Kali. Oh nggih. Nah ini jembatannya di sini juga patah. Nah ini airnya bisa ini dibuat mandi pun bisa. Kalau kita ngambil dari sini. Tapi ini masih semak, harus dibersihkan dulu. Dan ini jembatannya belum ada juga, patah. Dan inilah keadaannya seperti ini rumahnya. Nah ini rumahnya seperti ini. Itu Pak Narto di sana untuk lagi lihat sari-sari sinyal. Tapi rumahnya ini masih kokoh. Biarpun sudah 8 tahun tapi masih kokoh, rumahnya masih bagus, luar biasa. Dan ini juga sudah ada paritnya ke sana, pembuangan ini. Paritnya nanti paling ini ditanggul ulang, ditutup lagi untuk bagian depannya ini biar air tidak masuk ke dalam. Kalau air tidak pasang ya ini sudah kering, ini tanahnya sudah kering. Tapi kalau air pasang otomatis naik ke sini ya. Tapi tidak seberapa sih kalau di sini. Nanti kita lihat proses satu demi satu kegiatan Pak D di sini. Insya Allah doakan terus semoga saya sehat selalu untuk meliput kegiatan warga-warga transmigrasi maupun warga-warga perantau yang baru datang ya teman-teman semua ya. Oke teman-teman, itulah cerita kita dari transmigrasi 2016. Cukup sekian dulu dari saya. Dukung terus channel Tasrun. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit riyen Pak De. Niki kula foto niki setunggal. Nggih.